Hai, Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan simulasi P2P atau Procure to Pay pada proses bisnis perusahaan. Apa itu P2P? Procure to Pay adalah proses bisnis yang mencakup seluruh langkah dari pembelian barang atau jasa sampai dengan pembayarannya kepada vendor. Sederhananya, P2P adalah alur lengkap pengadaan dan pembayaran dari saat perusahaan butuh sesuatu hingga barang datang dan dibayar lunas. Nah, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang dapat membantu perusahaan mengelola proses P2P secara otomatis dan terintegrasi salah satunya adalah Odoo. Dengan Odoo, perusahaan dapat membuat dan mengirim RFQ langsung ke vendor, menerbitkan PO secara digital, mencatat penerimaan barang saat tiba di gudang, sampai melakukan proses persetujuan dan pembayaran secara efisien. Hasilnya, proses pembelian menjadi lebih cepat, rapi, dan transparan, meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat alur kerja keuangan perusahaan. Nah, adapun tahapan umum dalam proses P2P, yang pertama ada Request for Quotation atau RFQ yang merupakan permintaan harga dari vendor. Yang kedua, Purchase Order atau PO yang merupakan pesanan resmi dari perusahaan ke vendor. Yang ketiga ialah receiving atau penerimaan barang yang dipesan. Yang keempat, vendor bill atau invoice merupakan tagihan dari vendor kepada perusahaan. Dan yang terakhir, payment atau pembayaran dilakukan ke vendor. Nah, berikut contoh kasusnya agar mudah dipahami. PT Lentera adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Seiring dan bertambahnya jumlah peserta pelatihan, PT Lentera memutuskan untuk membeli kursi lipat tambahan agar proses pelatihan di ruang kelas menjadi lebih nyaman. Pembelian kursi ini akan dilakukan dari vendor PT Furnitech Supplies. Terdapat 30 peserta pelatihan baru yang akan mengikuti sesi selama 3 bulan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.600.000, maka setiap kursi diperkirakan seharga Rp120.000. Jumlah kursi yang dibutuhkan adalah 30 unit sesuai dengan jumlah peserta. Pada saat pengiriman, bagian gudang akan langsung menerima seluruh kursi sekaligus atau pengirimannya secara tunggal. Setelah seluruh kursi diterima dalam kondisi baik, bagian keuangan akan memproses pembayaran penuh kepada vendor PT Furnitech Supplies melalui transfer bank. Dalam skenario ini, akan digunakan 3 akun pengguna untuk menggambarkan 3 fungsi divisi berbeda, yaitu Aksa sebagai staff finance untuk bagian keuangan, Purwa sebagai staff purchasing untuk bagian pembelian, dan Wendy sebagai staff warehouse untuk bagian penerimaan barang. Nah, sebelum memulai tutorial, di bagian admin perlu mengaktifkan developer mode di bagian setting, lalu scroll ke paling bawah, dan di bagian developer tools, klik activate the developer mode. Nah, dengan mengaktifkan developer mode, kita dapat menyesuaikan hak akses atau workflow antar departemen, serta menghubungkan antar modul. Selanjutnya, pastikan modul-modul seperti inventory, invoicing, dan purchase sudah terinstall dan pergi ke bagian apps. Nah, mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu membuat 3 user dengan pergi ke bagian settings, lalu user. Nah, di sini klik new di pojok kiri atas, isi nama dan email untuk peran sebagai akuntan. Jangan lupa untuk menjadikan akuntan ini sebagai administrator dari accounting di bagian invoicing. Sisanya jadikan blank saja. Lalu kita bisa save melalui icon awan ini di atas. Selanjutnya klik bagian setting dan ubah password atau change password. Kemudian buat password yang baru, buat yang mudah untuk diingat saja. Nah, kita coba kembali ke bagian list usernya. Di sini sudah ada akun untuk seorang akuntan. Selanjutnya buat baru lagi dengan langkah yang sama untuk akun purchase. Kemudian jadikan akun purchase ini sebagai administrator dari inventory di bagian purchase. Sisanya pilih blank saja.
Kemudian buat password kembali atau change password. Terakhir, buat akun untuk warehouse dan jadikan administrator dari inventory di bagian inventory. Nah, setelah semua akun dibuat, kita bisa lihat di sini akun-akun tadi masih berstatus never connected. Untuk membuat akun-akun yang menjadi confirm, bisa login ulang dengan memasukkan password yang baru. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan 3 browser yang berbeda, yaitu Microsoft Edge untuk aksa akuntan, Google Chrome untuk purba purchase, dan Mozilla untuk menu warehouse. Di sini bisa logout admin terlebih dahulu dan login dengan akun aksa akuntan. Nah, sudah berhasil ya login ke akun akuntan. Selanjutnya, buka Google Chrome dengan mode incognito. Masukkan website localhost yang sama. Kemudian login akun purba purchase. Terakhir, buka Mozilla Firefox dengan mode incognito atau private. Masukkan website localhost yang sama, kemudian login akun Wendy Purchase. Oke, ini sudah berhasil ketiga akun tadi login dengan 3 browser yang berbeda. Untuk memastikan, kita bisa login akun admin dan melihat status ketiga akun tadi sudah berubah jadi confirm. Untuk memulai simulasi P2P, kita pergi ke akun purba purchase. Klik icon di pojok kiri atas dan klik halaman purchase. Untuk menentukan membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan, klik bagian produk. Nah, di sini tersedia beberapa katalog produk. Sesuai skenario, PT Lentera Indonesia membutuhkan kursi untuk pelatihan. Maka, kita bisa cari produk kursi di halaman produk ini. Misalnya di sini kita pilih conference chair. Selanjutnya pergi ke halaman order, kemudian request for quotation. Lalu di sini klik new untuk membuat RFQ baru. Selanjutnya isi bagian vendor, yaitu vendor PT Furnitech Supplies. Klik add a product di bagian bawah sini, ketik aja chair. Lalu pilih yang paling atas. Isi kuantitas yang dibutuhkan yaitu 30. Dengan anggaran per unit kita bisa tulis 120.000. Subtotalnya akan otomatis menjadi 3,6 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita perlu mengirim RFQ ini ke vendor dengan klik button send by email. Kemudian akan muncul template email seperti ini secara otomatis untuk dikirim ke PT Furnitech Supplies. Nah, di sini juga bisa dilihat disertai juga file berupa PDF. Nah, kemudian bisa langsung saja klik button send di bagian bawah dan akan terkirim ke vendor. Di bagian sini bisa terlihat statusnya sudah berubah di mana RFQ ini sudah terkirim. Setelah RFQ ini berhasil dibuat, kita perlu mengkonfirmasi order dengan klik di bagian atas confirm order agar menjadi purchase order. Nah, terlihat juga status RFQ ini sudah berubah jadi PO. Setelah tahapan PO, tahapan selanjutnya ialah receiving atau di mana kita akan menerima barang dari vendor. Peran seorang warehouse lah yang akan mengurusi penerimaan barang di warehouse atau gudang. Selanjutnya pergi ke akun warehouse lalu ke halaman inventory. Klik bagian receipts dan terdapat source dokumen baru yaitu P00017 yang dokumennya sama dengan yang dibuat oleh purba purchase. Klik dokumen yang baru, lalu di sini Wendy melakukan pengecekan barang yang dibeli dengan jumlah barang yang diterima yaitu 30 dengan produknya itu conference chair. Kemudian lakukan validate untuk mengkonfirmasi kesesuaiannya di bagian atas kiri.
kemudian validasi selesai. Di bagian workflow juga sudah berubah menjadi done, yang artinya Wendy sudah menerima dan melakukan pengecekan barang dari vendor. Kemudian kembali ke Purwa Purchase, halamannya bisa di-refresh terlebih dahulu. Nah, di bagian sini Purwa sudah mengetahui bahwa Wendy sudah menerima dan mengecek barangnya dari vendor. Tahapan selanjutnya yaitu membuat vendor bill dengan klik bagian Create Bill di atas kiri. Nah, tampilannya akan seperti ini yang merupakan draft dari vendor bill. Terlihat juga bahwa di sini tulisannya this vendor bill has been created from P00017 di bagian workflow-nya. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pergi ke akun Aksa Akuntan, lalu ke halaman invoicing, klik bagian vendors dan bills. Nah, di sini Aksa akan melakukan konfirmasi vendor bill dari vendor PT Furnitech Supplies dengan total 3,6 juta rupiah. Klik di bagian dokumen tersebut. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari draft vendor bill yang diterima oleh Aksa dengan rincian produk dan jumlah yang sama. Di sini, Aksa perlu mengisi bill data sesuai dengan hari ini, yaitu tanggal 12 Mei 2025. Kemudian klik button confirm apabila semua sudah sesuai. Di bagian workflow-nya juga sudah berubah, yang artinya Aksa sudah mengecek dan mengkonfirmasi vendor bill-nya menjadi bill/2025/05/002. Selanjutnya, Aksa Akuntan perlu membayar tagihan tersebut dengan cara klik pay di bagian atas, lalu isi jurnalnya dengan bank, dan payment methodnya manual dengan jumlah 3,6 juta. Karena dalam skenario dilakukan pembayaran dalam satu kali pembayaran dan langsung lunas. Setelah itu, klik button Create Payment. Nah, maka tampilan dalam bill ini akan ada keterangan paid seperti ini, begitu juga di workflow-nya, yang artinya pembayaran sudah berhasil dibayarkan. Terakhir, kita bisa mengecek ke akun Purwa, refresh terlebih dahulu, dan ya, baik bill dan workflow-nya, Purwa sudah mengetahui bahwa Aksa sudah membayar dan mengkonfirmasi tagihan dari vendor. Sekian simulasi P2P dengan Udu, semoga bermanfaat.